Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Halo guys, selamat datang kembali di channel keren ini, channel peradaban baru. Belakangan ini komunitas pionir di platform X lagi ramai ngomongin analisis-analisis pencapaian terkini dari Pi Network. Oke guys, sebelum lanjut, ingat ya, konten ini adalah rangkuman dari postingan di platform X, diskusi komunitas pionir global, analisis teknikal, dan prediksi. Artinya, hasil akhirnya bisa berbeda dengan kenyataan. Jadi santai aja, ini buat wawasan dan edukasi, bukan klaim pasti. Dan karena ini berdasarkan data komunitas. Bisa saja berubah seiring perkembangan. Oke guys, belakangan ini, komunitas pionir di platform X lagi rame banget ngebahas perkembangan terbaru Pi Network. Ada dua pencapaian besar yang bikin banyak orang yakin kalau Pi mulai masuk ke fase yang jauh lebih matang dari sebelumnya. Pencapaian Pi Network yang bikin heboh. Di antaranya, yang pertama, pada 22 November 2025, Pi Network resmi mengaktifkan kepatuhan penuh terhadap standar ISO 20022. Ini standar internasional yang dipakai sistem keuangan global seperti SWIFT. Artinya, Pi sudah berada di jalur yang sama dengan bank-bank besar dunia. Beberapa hari sebelumnya, pada 19 November 2025, Pi juga merilis white paper baru yang sudah benar-benar selaras dengan regulasi MiCA. MiCA ini ibarat kitab hukum untuk dunia kripto di Uni Eropa. Jadi, dua pencapaian ini muncul hampir bersamaan, dan itu jadi titik balik besar buat Pi. Efeknya langsung terasa, harga Pi naik sekitar 15% dalam beberapa hari, dan naik turunnya begitu cepat. Banyak yang melihat ini sebagai tanda bahwa Pi bukan cuma proyek komunitas biasa, tapi benar-benar sedang menyiapkan fondasi ekonomi digital global. Nah guys, lanjut. Jembatan untuk perusahaan global. Yang menarik lagi, posisi Pi kini mulai terlihat sebagai jembatan antara perusahaan-perusahaan yang belum patuh MiCA, seperti perusahaan dari Amerika atau Asia, dengan raksasa-raksasa Eropa. Contohnya gini, misalnya Tesla dari AS ingin kerjasama dengan Siemens dari Jerman. Lewat Pi Network, transaksi lintas negara bisa dilakukan lebih mudah, cepat, dan aman menggunakan Pi. Pihak Siemens terlindungi oleh regulasi MiCA, sementara Tesla tidak perlu menyesuaikan regulasi Uni Eropa secara penuh. Momentum ini makin kuat dengan dimulainya perdagangan Pi di OKX Eropa pada 28 November 2025. Langkah ini memperlancar kolaborasi global tanpa hambatan hukum maupun teknis. Oke guys, lanjut. Teknologi enkripsi kuantum and smart contract di sisi keamanan, Pi Network juga makin serius. Mereka mengintegrasikan Pi Quantum Card Package yang memakai enkripsi pasca kuantum. Teknologi ini dirancang untuk menghadapi ancaman komputer kuantum yang bisa membongkar enkripsi tradisional. Dipadukan dengan smart contract, transaksi di ekosistem Pi bisa berjalan otomatis, tanpa campur tangan manusia, dan jauh lebih aman. Mulai dari escrow, perjanjian bisnis, hingga layanan finansial semuanya bisa dibangun secara otomatis. Nah, keuntungan dari dua teknologi ini jelas banget, super aman, bahkan menghadapi ancaman teknologi masa depan. Efisiensi meningkat drastis karena proses jadi otomatis. Membangun kepercayaan global, terutama bagi perusahaan besar dan sektor perbankan yang tertarik lewat inisiatif seperti Pi Nexus. Oke guys, lanjut. Arah masa depan Pi Network. Buat komunitas pionir, ini bukan cuma pembaruan teknis biasa. Mereka melihat Pi sedang membangun era baru yang menghubungkan ekonomi tradisional dan Web3 ke dalam satu ekosistem yang terintegrasi. Dengan regulasi yang jelas dan teknologi yang kuat, banyak yang percaya Pi bisa berkembang jadi pusat keuangan terdesentralisasi di masa depan. Minat dari investor retail dan institusi pun makin besar. Tahap berikutnya seperti nilai Pi yang benar-benar aktif atau mainnya terbuka akan jadi penentu seberapa jauh Pi bisa melangkah. Oke guys, terakhir, penutup. Singkatnya, Pi Network sudah berada di jalur besar menuju masa depan ekonomi digital yang lebih aman, terhubung, dan terdesentralisasi. Tapi seperti biasa, ini analisis. Prediktif perkembangannya tetap harus dipantau. Dan apapun keputusannya, selalu lakukan riset sebelum berinvestasi. Nah guys, seperti biasa ini bukan saran investasi. Dan sekali lagi yang saya sampaikan ini adalah rangkuman dari postingan-postingan di platform X, dan juga analisis prediktif dan teknikal saja. Hasil akhirnya bisa berbeda dari kenyataan. Apakah ini bisa benar? Tentu. Tetapi juga bisa salah ya guys. Silakan cek kebenarannya dan pantau terus situs resmi dari Pi Network atau website resminya. Teman-teman jika ingin menambahkan pandangannya silakan tulis di kolom komentar ya.
Ini hanya rangkuman informasi yang bisa kalian kembangkan lewat riset tambahan. Kalau ada kekeliruan penyampaian, gue mohon maaf ya guys. Sekali lagi, jangan lupa pantau update resmi Pi Network di X atau website resminya. Klik like, subscribe, dan aktifkan notifikasi biar kalian gak ketinggalan konten terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera.